dengan
dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala adalah sehingga dia pun bisa hidup sebagaimana saya hidup. Barangkali setelah kita mencatat atau dengan lisan kita yang sampai ke hati kita dan kita sadari semua yang kita miliki nikmat selama ini adalah dari Tuhan kita Allah. Allah menyatakan kepada kita, wa asbagha 'alaikum ni'amallahi wa taqwa. Allah menyatakan wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya Allah telah melimpahkan terhadap kalian nikmat-nikmatnya. Nikmat-nikmatnya. Zahiratan wa batinah. Baik secara zahir atau secara batin. Allah mengatakan wa asbagha, ialah Allah Tuhan kalian, alaikum yang telah melimpahkan terhadap kalian, kita terutama yang ada saat ini yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah bersaksi dan setiap hari kita diingatkan saksi kita dalam setiap adzan dan qamat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi. Barangkali kita menyadari hal itu sebagai seseorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang Allah sudah datang dan siapkan bagi kita untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi Allah mengatakan wa atakum, ya Allah yang telah mendatangkan bagi kalian min kulli ma sa'altum, dari semua yang kalian minta, yang kalian butuhkan dalam hidup kalian. Kata Allah, ya Allah aku, kata Allah bukan anda, aku. Barangkali setelah yang menyadari pada saat ini meyakini sebagai hamba yang beriman, bersaksi bahwa siapa Tuhan selain Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang menganugerahkan, yang memenuhi kebutuhan ciptaannya. Setelah kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah yang mengarahkan bagaimana kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Tuhan kita Allah sebagai panutan kita agar kita tidak melupakan bagaimana dahulu beliau bangun di malam hari sampai bengkak kedua kaki beliau. Sering sampai Sayyidah Aisyah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beliau iba, kesian lihat Nabi Muhammad prihatin atas kesehatannya yang sudah siap hari bersama para sahabat mengambil waktunya tidak jalan beliau keluar untuk melakukan peperangan. 10 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah. Setelah beliau capek namanya di kota Mekah berdakwah secara terang-terangan, secara sembunyi, dimusuhi, ditekan, ditindas dan lain sebagainya. Sampai beliau ke kota Madinah, mulai tahun kedua sudah ada peperangan pada beliau langsung memimpin peperangan kurang lebih 27 kali. Selama 10 tahun Rasulullah tinggal di kota Madinah, Madinah beliau sendiri yang langsung memimpin peperangan. Sampai pernah berlumuran darah bukan Nabi Muhammad, tanggal namanya di gerakan beliau dalam peperangan Uhud. Maka Rasulullah disuruh oleh diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Dari malam hari Muhammad tahajud, apabila engkau sebab datangnya malam itu karena Tuhan Allah Subhanahu wa taala nafilatan laka sebagai ibadat yang kau lakukan karena Tuhan semata. Asal dia pada rabbuka maqaman mahmuda, sungguh dan pasti Tuhan kelak nanti hari kiamat akan membangkitkan untukmu, menganugerahkan kepadamu maqaman mahmuda, kedudukan yang mahmud terpuji.
sudah para malaikat, para nabi, para rasul, para bangsa jin dan manusia, semua binatang, semua makhluk yang muslim, yang kafir dari awal sampai akhir akan puji Nabi Muhammad kala itu. Ketika semua berkumpul di satu padang, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tadi. Lalu kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangun. Kan yakum minan lail hatta tawarramat qadama. Lalu beliau bangun sering di malam hari sampai bengkak kedua kaki beliau. Nabi Muhammad. Maka ketika Sayyidah Aisyah namanya memberikan masukan agar beliau mungkin banyak istirahat karena dia seorang lupa dengan sahabat dan menghadapi berbagai macam masalah umat, keluhan umat. Setelah mereka mendatangi Nabi Muhammad mengeluhkan semua masalah, sampai orang yang jauh datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan masalahnya. Kadang-kadang di antara mereka yang tidak mengerti Rasulullah sedang menimba, sedang memberikan wacana, mau tausiah, tiba-tiba diputus tausiahnya dengan pertanyaan dari mereka. Maka Sayyidah Aisyah berupaya untuk memberikan masukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya istirahat bedanya di malam hari. Tapi ternyata beliau menyatakan dalam jawaban terhadap Sayyidah Aisyah, "Afala tuhibbu an takuna abdan syakura?" Wahai Aisyah, bukankah aku suka, bahagia, senang jika aku menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur? Semakin banyak nikmat yang diberikan oleh Tuhan Allah, semakin banyak bersyukur. Begitu juga kita. Semakin banyak nikmat yang diberikan oleh Tuhan kita Allah, maka harus semakin banyak syukur kita. Maka nikmat dari Tuhan kita Allah, harus bersyukur kita. Setiap kali kita melihat, mengucapkan mata kita harus bersyukur dengannya. Telinga nikmat Tuhan kita Allah, lisan nikmat Tuhan kita Allah. Kita harus bersyukur atas nikmat telinga yang diberikan dan Allah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga anggota tubuh kita yang lainnya. Hati, akal, pikiran, harta, kedudukan, status sosial, anak, istri, usaha dan lain sebagainya. Nikmat Allah berikan dari langit, dari bumi, antara langit, bumi, darat, laut, sungai dan lain sebagainya. Udara dan oksigen yang dengan kita dengan disebabkan kita mampu namanya menghirup udara dengan segar. Sehingga nikmat Tuhan kita Allah, kita harus bersyukur terhadap Allah atas nikmat itu udara oksigen. Dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaumul qiyamah anin na'im. Kemudian kalian akan ditanya nanti pada hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggil oleh Allah satu-satu. Kita dipanggil, semua dipanggil nanti atas namanya, atas nama orang tuanya. Dipanggil sesuai dengan namanya, dengan sesuai dengan nama orang tuanya ya. Fulan bin Fulan, dia belum Allah Allah. Fulan anaknya Fulan bangun untuk menghadap Allah. Walaysa bainahuma turjuman, tidak ada penterjemah, tidak ada yang mentranslate namanya bahasa antara dia dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hisab terhadap setiap terhadap setiap orang yang tanya, maka kita akan mensyukuri semua nikmat yang diberikan kepada kita, baik secara lahir atau secara batin yang kita selama ini telah nikmati. Contoh kita Nabi Muhammad, bagaimana beliau menghabiskan waktunya untuk bersyukur nikmat Tuhan Allah
terbatas ditetapkan secara syariat, sudah sampai nisab dari potong tangannya, walaupun saja dipotong tangannya. Begitu juga yang sampai paling bawah kalau seandainya mencuri dan ditetapkan syariat harus dipotong tangannya, dipotong tangannya. Sama hukumnya. Secara agama syariat tidak dibedakan. Tidak kita bersabiul khairat. Allah berbagi untuk melakukan berbagai macam kebaikan yang kita mampu. Karena kehidupan kita di atas dunia sementara, tak ada yang kekal. Fir'aun tak kekal, Namrud tak kekal, Nuh tak kekal, umat sebut kita tak kekal, kita pun tidak akan kekal. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan fasilitas nikmat yang diberikan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensyukurinya. Barangkali kalau sudah sampai meresap dalam hati kita, jiwa kita, jadi keimanan yang diberikan oleh Tuhan kita Allah terhadap sejak kita, kan iman bisa meningkat. Karena iman bisa menurun kualitasnya. Iman bisa meningkat kualitasnya. Iman bisa menurun kualitasnya. Berbeda dengan malaikat. Malaikat imannya stabil dan tidak meningkat dan tidak menurun. Kalau pada Nabi Yusuf imannya selalu meningkat. Dan begitu juga penerus pewaris Nabi dan Rasul yang sempurna, iman mereka selalu meningkat. Iman mereka selalu meningkat dan tidak akan pernah habis sampai kapan itu meningkat. Jadi iman, karena keimanan yang kita miliki, ketika iman itu meningkat maka kita tahu cara baru yang lebih efektif untuk efektif dan lebih tepat, lebih baik, lebih sempurna, lebih tinggi nilainya di sisi Allah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Tidak seperti yang kemarin, ternyata ada cara yang lebih efektif, lebih baik, lebih menghasilkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita keimanan lebih dari itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin." Dan mereka yang jahadu fina berjihad, berupaya dengan keimanan yang dimiliki olehnya untuk mencari apa yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang yang beriman hanya melakukan itu, yang tidak beriman tidak melakukan itu. Tapi dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak habis batasnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, "Maka yaumu ghaib bin nafsi fa pada siapa yang hari itu yang dia berada di dalamnya lebih baik daripada hari kemarin, maka dia orangnya untung. Artinya kita diminta oleh Nabi Muhammad setiap hari harus lebih baik, lebih meningkat, lebih dekat, dan seterusnya. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada kita, "Inna fil ayyami dahibun nafahat, ala fataqabbulah." Sesungguhnya di dalam setiap saat waktu detik nafas yang Anda lalui, dalam setiap masa Anda dari bangun tidur sampai tidur lagi hari, besok dan seterusnya, di hari apapun, minggu apapun, bulan apapun, tahun apapun yang Anda lalui dalam setiap masa Anda, dari Anda berlahir sampai Anda meninggal, ada nafas, ada karunia Allah yang Allah siapkan, ada anugerah Allah yang Allah siapkan. Bukan yang disiapkan oleh pemerintah, bukan yang disiapkan oleh pejabat, bukan yang disiapkan oleh pengembara, yang nilainya tidak senilai dengan sehelai sayapnya. Sehelai sayapnya di sisi Allah yang disiapkan oleh presiden, pejabat, pengembara tidak sama dengan senilai sehelai sayapnya di mata Allah. Ternyata sehelai sayapnya di mata Allah jauh lebih berharga dari yang mereka siapkan. Rasulullah pernah mengajarkan
Andaikan semua yang dilakukan oleh manusia, yang dicari oleh manusia, yang mereka anggap segala-galanya, yang mereka cintai begitu hebat luar biasa, yang tadi saya nyatakan, sampai mereka mungkin untuk mendapatkannya, untuk menghalalkan segala cara. Andaikan semua itu ada nilainya di sisi Allah, walaupun senilai seberat sehelai sayapnya. Pernah ada orang yang beriman? Rasulullah mengatakan, andaikan dunia itu semua yang ada di dalamnya senilai sehelai sayapnya, masa berkafir min asyad sama. Sungguh Allah tidak akan memberikan karunia anugerah pemberian terhadap orang yang kafir yang tinggal walaupun seteguk air. Walaupun hanya seteguk air, kalau memang dunia itu ada nilai di sisi Allah, akan kasih orang kafir walaupun seteguk air. Dan ternyata orang kafir, masya Allah, itu dunia, itu harta, itu jabatan, kedudukan, kekuasaan, status sosial apapun yang ada, harta dan lain sebagainya, itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengatakan, ala inna fi ayyami dahrikum nafahat. Ketahuilah wahai umat, kata Rasulullah, sesungguhnya di setiap hari saat detik nafas yang Anda lalui dalam setiap masa Anda, nafahat, ada karunia-karunia yang disiapkan dari Tuhan Allah. Yang tadi nilainya bukan ukurannya dunia, walaupun dunia isinya emas tidak senilai selesai nyamuk di sisi Allah. Selesai nyamuk lebih di sisi Allah dan jauh lebih berharga daripada dunia isinya emas. Ala fata'abudullah. Rasulullah memberikan kita motivasi untuk mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan itu anugerah yang Allah siapkan bagi kita yang nilainya lebih daripada dunia sisi. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menggambarkan anugerah yang disiapkan dari Tuhan kita Allah nanti kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari anugerah yang sedikit, yang mungkin kecil yang kita lihat, walaupun menjadi kebutuhan kita yang agung ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpamakan dia dengan apa yang akan disiapkan dari Tuhan kita Allah Ta'ala di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengatakan, lamana bil sa'at jannah khair minad dunya wa ma fiha. Sungguh tisu satu tangan ini memiliki oleh saat di surga, satu tangan produk surga. Kata Rasulullah, lebih baik nilainya, lebih mahal nilainya daripada dunia seisinya. Satu tangan surga nilainya nanti kalau kita nilainya di sini itu lebih mahal, lebih baik daripada dunia seisinya. Kata Rasulullah, baru satu tangannya ada surga. Lama nanti saat jannah khair minad dunya wa ma fiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita untuk sesuatu hal yang Allah yang mulia, yang di luar kemampuan orang kafir untuk memahaminya. Walaupun dia ilmu sehebat apapun ilmu yang dimiliki olehnya, hanya orang mukmin yang mampu memahaminya. Tergantung keimanannya. Karena tidak seorang mukmin seperti itu. Semakin tinggi keimanan kualitas keimanan seseorang, maka dia semakin tambah mengerti. Ketika kita ucapkan itu alhamdulillah dengan lisan kita, barangkali bahasa yang kita baca setiap rakaat kita dalam hati kita sadari saat ini selama ini yang saya nikmati Allah. Jangankan saat ini, ketika saya di dalam rahim bunda saya tidak memiliki kekuatan apapun, daya apapun, kemampuan apapun, tapi saya bisa hidup. Belum ada status sosial apapun kita di lahir, kita pun hidup. Dan ketika kita lahir, kita
kehidupan kita saat itu sampai saat ini sama semua. Bukan karena kita piawai, bukan karena kita kuat, bukan karena kita belajar sampai S3 profesor dan lain sebagainya. Semata karunia Tuhan kita Allah. Walladzi qaddara fahada. Ya Allah yang telah mentakdirkan menetapkan segala sesuatu. Dari sebutir pagi, nasi dan lain sebagainya yang kita tentukan dalam kehidupan kita, ialah yang telah menetapkan yang mentakdirkannya bagi sejati kita sesuai dengan hikmah keadilan yang Allah miliki pada, dan ialah Allah yang telah memberikan hidayah bagi sejati kita untuk mendapatkan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah dari rezeki yang kita butuhkan. Sekali lagi bukan karena hebat, bukan karena kita kerja keras. Walaupun kita kerja keras sekeras apapun, tetap dia tidak dapat sesuai dengan ketetapan Allah. Agar kita mengerti, agar kita sadar. Ketika kita memahami semua itu datang dari Tuhan kita Allah, dan lainnya sejak mungkin menyadarinya, maka insya Allah terlalu bangkit dalam hati kita dan kita benar pikiran kita untuk kita bersyukur nikmat Allah dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita. Malu kita mata kita diberikan oleh Allah tidak gunakan untuk maksiat. Malu Allah berikan kita lagi kita lakukan untuk maksiat. Malu Allah berikan kita tangan kita gunakan untuk mencuri maksiat. Malu kita punya hati Allah tidak gunakan hati kita untuk bermaksiat. Malu kita terhadap Tuhan kita Allah Subhanahu, maka timbul sifat malu. Sampai Rasulullah mengingatkan kepada kita sifat malu dalam hadis ini. Inna mimma khalaqan nasu min kalamin nubuwwati wa idza tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya dari apa yang kita dapatkan, kita peroleh dari ucapan para nabi-nabi yang bahari, kata Rasulullah, ini wasiat oleh Nabi Rasul terhadap umatnya kembali seperti sampai turun itu wasiat sampai ke kita umat Nabi Muhammad. Dalam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila Anda tidak merasa mampu, maka Anda akan berbuat semampu Anda. Padahal kita diingatkan tadinya oleh imam. Apakah itu hamba manusia tidak mengetahui dia ingin bahwasanya Tuhan yang Allah selalu mengawasi. Jadi membaca tadi ya dalam surah 3 Bismillah berkata khalaqal insana min 'alaq. Allah ciptakan manusia dari sebungkul. Yang tadinya setetes air mani yang bercampur antara seorang laki dengan perempuan menjadikan sebungkul darah, baru dijadikan sebungkul daging, baru dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 40 hari berbentuk, baru ditiupkan dalam ilahi seorang budak 40 hari kepada janin itu sehingga dia hidup. Itu tiba-tiba ketika dia hidup diberikan oleh Allah segalanya tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia kafir harus seperti itu. Dia sudah merasa hebat, sudah merasa kuat, dan tak kala seorang manusia sudah merasa cukup, dia tidak merasa membutuhkan, merasa kuat, maka saat itu dia adalah hal yang melampaui batasnya. Inna insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Kalau kita sudah merasa hebat, merasa kuat, tidak lagi lupa terhadap Tuhan kita Allah yang memberikan anugerah kepada kita, maka kita akan berbuat yang melampaui batas.
kita di tangannya, kebaikan kita di tangannya, kebahagiaan kita di tangannya, kesuksesan kita di tangannya, keselamatan kita di tangannya, semua di tangannya, tidak di tangan kita. Andai yang kita mampu melakukan ibadat karenanya, sehingga kita tidak sombong dengan ibadah kita, dengan harta kita, dengan jabatan status sosial kita, dengan apa yang kita miliki. Semakin bertambah semua itu, semakin bertambah tawadhu kita. Fasjud waqtarib. Sujud, sujud Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Tuhan Allah. Jangan sampai kita sujud tapi tambah jauh dengan Allah, bukan tambah dekat. Kita sudah letakkan namanya anggota tubuh kita yang paling berharga di tempat diinjak-injak oleh semua kita. Yang kita sujud tadi diinjak-injak, semua injaknya. Kita letakkan namanya anggota tubuh kita yang paling mulia yang kita jaga. Dan di sini ada segalanya untuk kita manusia. Kita letakkan di tempat yang diinjak-injak oleh kita dan selain kita, agar kita menjadi hamba Allah yang rendah hati, yang selalu berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semua anugerahnya, pemberian. Maka kala itu baru dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dengan kualitas yang kata Rasulullah, alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan seseorang hamba alhamdulillah itu satu kali bisa memenuhi timbangan amalnya, sehingga timbangan amalnya yang seluas langit bumi itu menjadi berat hanya ucapan alhamdulillah satu kali. Tapi kalau enggak, ya tergantung kualitas iman kita, kualitas keimanan kita, kualitas dekat kita atau tidak dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita ucapkan, yang kita lakukan berharga. Kalau enggak, maka kita tidak usah mengurus orang lain, apalagi orang lain itu berbuat baik. Apalagi orang lain itu yang dakwahnya baik, dia tidak menjahati orang, tidak mencaci orang, tidak memaki orang, tidak menzalimi orang. Dia duduk bersama selainnya untuk mengingat Allah, mengucap la ilaha illallah, berselawat kepada Nabi Muhammad, membaca maulid sejarah Nabi Muhammad. Baiklah. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaytum. Allah minta kita anfusakum. Allah minta kepada setiap kita. Dan Rasulullah mengatakan, idza aradallahu bi'abdin khairan basarahu bi wujubi nafsih. Apabila Allah sudah menginginkan menghendaki kebaikan kepada seseorang hamba, maka Allah akan perlihatkan keaiban-keaiban dirinya. Artinya jika Allah menginginkan keburukan kepada seseorang hamba, Allah akan nampakkan baginya keaiban-keaiban selainnya, sehingga yang dia urusi yang lainnya. Sebentar-bentar bid'ah, sebentar-bentar bid'ah, sebentar-bentar syirik, sebentar-bentar syirik. La ilaha illallah. Rasulullah tidak mengajarkan kita untuk membid'ahkan orang, mensyirikkan orang, tidak ada. Allah pun tidak mengajarkan. Cari dalam Al-Quran ada orang mensyirikkan orang, membid'ahkan orang, tidak ada.
menilai selain Anda, yang Anda serahkan selain Anda. Tapi kalau Allah inginkan Anda baik, idza aradallahu bi'abdin bassarahu bi uyubi nafsin. Kalau Allah inginkan kebaikan bagi Anda, Allah akan perlihatkan keaiban Anda, kesalahan Anda, kekurangan Anda, kealpaan Anda, minimnya Anda mengenal Tuhan Anda, minimnya Anda dalam melaksanakan ibadah kepada Tuhan Anda melaksanakan ibadah Allah Ta'ala hanya sekedar menjalankan tugas, bukan bagi suatu kebutuhan, kebanggaan, kebahagiaan Anda. Sebagaimana Nabi Abu Muhammad mengatakan, wajubilat qurratu aini fis shalah. Allah telah jadikan sesuatu yang paling menghibur hati, yang paling membuat aku bahagia adalah salat. Kita tidak seperti itu salat. Kita salat hanya sekedar salat, selesai salat habis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Yang kita urusi orang lain. Ketika Allah inginkan kebaikan kepada Anda, maka yang Anda urusi diri Anda. Karena kita masih banyak kurang, mata masih bermaksiat kepada Allah, pikiran kita masih ingin bermaksiat kepada Allah, apalagi hati kita penuh dengan sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah. Sombong lain, ujub lain, gigit lain, hasad lain, riya lain, dan berbagai macam sifat-sifat yang menyinggung diri kita. Sifat binatang bahimiyah, sifat namanya luasan sabuiyah, sifat namanya syaitaniyah, sifat yang layak dimiliki oleh Allah. Tapi Anda ingin memiliki sifat rububiyah, merasa Anda yang paling mulia, Anda yang paling segalanya. Sifat ini murkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda perlu benahi diri Anda darinya. Makanya Allah mengatakan, aku sanggup menjaga dirimu, ahlikum, keluarga benar dari penyebab namanya masuk ke dalam namanya neraka Tuhan Allah. Sekali lagi, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan bagi kita kebaikan, kita akan diperlihatkan, dinampakkan oleh Allah kekurangan kita, dan Allah tutup kekurangan selain kita, sehingga kita lah yang membid'ahkan diri kita lah yang menganggap diri kita masih syirik kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan syirik dengan ibadah kita, dengan sholat kita, dengan semua yang kita lakukan, lahir dengan harta dan jabatan dan lain sebagainya. Kalau kita tidak jeli dalam masalah itu, padahal kita diminta oleh Allah, iya kan aku setiap rakaat kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tapi ternyata ayo mari kita kembali belajar dengan benar. Panutan kita satu-satunya Nabi Abu Muhammad, tidak ada panutan selain Nabi besar Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan lain sebagainya dari ayat-ayat Allah yang memerintahkan kita untuk mengikuti jalan Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beliau diperintahkan oleh Tuhan Allah, waqfid janahaka liman tabi'aka minal mu'minin. Ya Muhammad, rendahkan hati, jadilah hamba-Mu yang rendah hati, terhadap siapapun yang menjadi pengikutmu, beriman kepadamu. Jadi hamba-hamba yang beriman kepadamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah berkata, bagaimana rahmatin minallahi lintahu. Maka dengan rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan terhadapmu ya Muhammad, lintahu, berbuatlah rahmatmu terhadap mereka. Walaupun sahabat ghalidhal qalbi lam fadlu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum. Perintah Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sana. Mari kita berupaya untuk betul-betul meresapi memahami dua kalimat syahadat yang kita lantunkan, bukan hanya sekedar dengan lisan, harus dengan semua lisan, hati, ucapan, perbuatan
Kalau ditanya ya Allah, saya minta maaf. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Karena seorang ustaz harus menganggap jamaahnya bagi dan anaknya, maka mungkin lebih itulah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Dan dia harus berupaya untuk menyampaikan agar semua memahaminya. Kalau tidak dipahami mau ditanyakan kepada silakan. Atau kalau ada yang bertanyakan kepada silakan. Sampai kita menunggu sedikit waktu untuk kita sholat. Sambil menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, tadi disampaikan bahwa sesungguhnya harta atau pangkat jabatan ini ternyata dirinya tidak lebih daripada satu sayap nyamuk di mata Allah SWT. Tapi kemudian kita juga sering mendengar bahwasanya Nabi Muhammad adalah ini semasa hidupnya kan beliau juga pernah menjadi seorang yang kaya. Harta beliau banyak, menjadi saudara yang kaya dari usia masih muda, sudah menikahkan. Kemudian juga beliau berperang dalam mencapai ataupun mempertahankan kekuasaan. Dan baju-baju perang itu adalah baju-baju beliau yang kualitas yang terbaik. Artinya apa? Di sini Nabi tidak hanya bertepuk tangan saja, menangani tangan berdoa dan kemudian memberikan semuanya. Artinya sebenarnya sesungguhnya apa sih keinginan Allah untuk kita dalam hal ini? Kalau memang ternyata harta-harta pun hanya sehelai nyamuk, sehelai sayap nyamuk seperti itu. Apakah memang kita hanya disuruh untuk kemudian berdoa, sholat dan segala macam seperti apa? Kalau ternyata dunia yang tempat kita hidup itu ternyata di mata Allah dirinya sangat kecil seperti itu. Sementara kita hidup di dunia ini, kita setiap hari pun harus berjibaku mendapatkan sesuatu untuk hafal atau dan segala macam. Artinya apapun itu diri kita sangat kecil di mata Allah dalam hal ini. Sementara kita meraihnya dengan segala sesuatu. Mohon dapat penjelasan besar dalam hal ini karena kita juga masih dirinya sangat kecil apa yang harus kita lakukan di mata Allah. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan itu bukan berarti kita tidak boleh kerja, kita harus kerja, kita diperintahkan oleh Allah untuk kerja, boleh berpangku tangan. Sesuatu yang paling dimurkai dibenci oleh Allah termasuknya orang berpangku tangan. Rasulullah mengatakan, Inna Allah la yuhibbu rajulun sabahala. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada seorang yang sabahala, ngawuran, berpangku tangan. Allah tidak suka. Allah mengatakan kepada Muhammad, kau boleh aman, katakan ya Muhammad, amalan kalian tidak suka kerja. Tapi kita harus tahu nilai apa yang kita hasilkan dari yang ada ini di dunia ini, dari apa yang Allah siapkan bagi kita di akhirat. Makan, jabatan, presiden, apa adalah apa? Jabatan yang paling tinggi di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau presiden yang menjadi harapan semua orang, sudah semua orang bisa jadi presiden. Tapi Allah adil. Tapi semua kita bisa mampu bisa menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah. Dan semua kita bisa mampu untuk menjadi seorang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengikuti jalan Nabi Muhammad, maka itu ibadah bernilai lebih daripada dunia sisi. Ketika kita kerja untuk menafkahi diri kita, menafkahi anak istri kita sebagai kewajiban kita sebagai seorang suami, maka setiap langkah yang kita lakukan untuk mencari nafkah itu nilai dari sisi Allah lebih daripada dunia sisi. Lebih dari yang kita dapatkan dari dunia yang ada. Niat ibadah kita dalam menjalankan itu bukan berarti apa namanya kita boleh
kita Muhammad diberikan oleh Allah terhadap beliau, apa yang Allah berikan kepada Nabi Rasul sebelumnya. Allah berikan kepada Nabi Muhammad apa yang tidak dimiliki oleh Nabi Rasul semuanya, dan semua yang dimiliki oleh Nabi Rasul dimiliki oleh Nabi Muhammad. Yang berat oleh Allah terhadap Nabi Muhammad, dan yang anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad secara khusus baginya. Bahkan kita umat yang tidak dimiliki oleh Nabi Rasul sebelumnya. Bahkan karena sebab nikmat yang anugerah dan nikmat anugerah namanya yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad, dan hanya bukan kepada Nabi Muhammad, kita umat Nabi Muhammad sampai Nabi Allah Musa diberikan oleh Imam Wahab bin Munabbih pada munajat kepada Allah. Di akhir munajatnya, karena Nabi Musa lihat begitu besar, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada satu umat, dan Allah hanya berikan kepada umat Nabi Muhammad, maka beliau mengatakan kita dijadi min ummatiha. Kalau begitu ya Allah, jadikan aku salah satu dari umat Ahmad. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ya, kita umat bagaimana kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerja tadi masa kerja segala sesuatu yang kita inginkan, kerja dunia sebanyak-banyaknya, kerja jabatan yang ada dunia sebanyak-banyaknya, tapi sebagai hamba iman kita tahu tidak sedikit sayangnya di sisi Allah. Allah yang Allah berikan bagi kita di surga tidak ada apa-apanya. Maka tisu di surga dan tingginya yang jauh lebih besar daripada yang kita dapatkan semua yang ada di muka bumi ini. Dan bukan berarti kita berpakutan ikuti Rasulullah. Jadi suatu mimpi ikuti Rasulullah bagaimana yang suatu mimpi dalam kerja, ikuti Rasulullah bagaimana yang mengangkat kita dalam bekerja. Rasulullah mengatakan at-tajirul amin as-saduq muslim asyura yang bagaimana seorang pedagang yang amin, yang jujur amanah, yang saduq, yang jujur, yang amanah dan jujur asyura yang bagaimana Allah kumpulkan mereka bersama orang mati syahid di hari kiamat. Jadilah pemimpin dan raja yang amanah, yang jujur. Siapa pun ada dalam kehidupan akhir muka bumi. Kenapa? Karena harapan kita bukan yang hina, yang sir. Ini semua yang ada di muka bumi hina, disirkan. Warna dan bumi semuanya emas dan sirkan. Tidak ada orang mati bawa namanya secuil emas yang diganti walaupun hanya setengah dalam keadaan. Cerita kapan itu? Atau cerita pangkat jabatan yang dia dapatkan, atau piagam-piagam yang telah dia peroleh dari Quran dari Universitas dan sebagainya. Ceritakan nama itu hubungannya yang akan namanya berharga jabatan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala kita miliki. Makanya kalau kita doakan untuk Ibu Fauzia sekeluarga, mudah-mudahan Allah berikan kebersihan afiat, selamat insyaallah dunia akhirat, dan mudah-mudahan sampai akhir beliau, dan mudah-mudahan kita biasa melihatnya. Tapi bersama kita ada malaikat siang, malaikat malam, dan Rasulullah kumpul bersama kita. Jadi semuanya sholat subuh sampai sekarang mereka duduk, mereka mendengarkan, mereka menghakimkan. Ada juga malaikat sajahin bersama kita. Malaikat siang, malaikat malam, malaikat sajahin yang tugas mereka Allah berikan untuk cari kumpulan seperti ini. Mereka datang. Nanti ketika kita buat mereka menghadap Allah, ditanya dari mana anda ya Allah. Malaikat pada Allah mata dari masjid As-Salam, bumi sebelah. Apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka minta. Ya, kalau antum punya hajat dan kebaikan dunia akhirat, kita semua. Minta sama Allah. Jangan suka, karena Allah suka hamba yang minta. Semakin banyak yang kita semakin suka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat dia bagi dan diri kami yang Allah dari hajat itu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan juga untuk semua kaum muslimin, kita berharap Allah berikan taufik hidayah untuk orang-orang satu di Indonesia, presiden dan semua rakyat, presiden dan bawahan sambil kita semua rakyat Indonesia untuk berjalan namanya perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang mengikuti sunnahnya arahan
langsung suruh.